inside your head. Michele Pirro angkat bicara perihal anjloknya performa Ducati di MotoGP Australia. Balapan Phillip Island menjadi mimpi buruk bagi Ducati. Dari tim yang selama ini begitu superior di lintasan, mereka tiba-tiba kehilangan tajinya. Tak ada satupun pembalap Ducati yang mampu naik podium di MotoGP Australia, sesuatu yang belum pernah terjadi sepanjang musim 2025. Sementara itu, Aprilia justru tampil menggila di lintasan berangin tersebut. Namun, di balik hasil mengecewakan itu, ada sosok yang mencoba menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Dialah Michele Pirro, pembalap penguji Ducati yang turun menggantikan Marc Marquez yang absen karena cedera tulang belikat kanan. Pirro yang memakai motor milik Marc Marquez, Desmos edisi GP25, akhirnya mengungkap tantangan besar yang tersembunyi di balik motor yang selama ini begitu ditakuti rival. Motor ini luar biasa cepat, tapi juga sangat menuntut. Untuk bisa mengeluarkan seluruh potensinya, dibutuhkan skill dan pemahaman yang sangat tinggi. Desmos edisi GP25 sangat liar jika di tangan yang tepat, ujar Pirro setelah balapan. Desmos edisi GP25 dikenal sebagai motor paling sempurna Ducati. Dengan tenaga besar dan stabilitas luar biasa saat akselerasi, motor ini dirancang untuk pembalap yang berani dan punya insting tajam. Di tangan Marc Marquez, karakter agresif motor ini bisa dijinakkan, bahkan dijadikan senjata untuk meraih keunggulan dari sisi pengereman dan perubahan arah cepat. Namun, ketika Marc Marquez absen, karakter motor itu justru menjadi masalah bagi pembalap lain. Pirro menjelaskan bahwa Ducati saat ini memiliki basis data dan pengaturan yang banyak diambil dari gaya balap Marc Marquez. Marc selalu mendorong motor ke batas maksimal, bahkan melampauinya untuk mengetahui titik limit motor ini. Dari data itu, para teknisi kami bisa menyesuaikan setup untuk setiap sirkuit. Jadi ketika dia tidak ada, data referensi utama kami juga ikut hilang, jelas Pirro. Pernyataan Pirro membuka mata publik bahwa pengaruh Marc Marquez di Ducati ternyata jauh lebih besar dari sekedar hasil balapan. Marc Marquez bukan hanya pembalap tercepat, tapi juga pemandu arah pengembangan Desmos edisi GP25. Setiap kali Marc Marquez menekan motor di sesi latihan, data telemetri menunjukkan detail luar biasa, mulai dari sudut kemiringan ekstrim, tekanan rem, hingga cara mengatur traksi di tikungan cepat. Dari data inilah, pembalap Ducati lain seperti Francesco Bagnaia, Alex Marquez, dan Fabio Di Giannantonio biasanya mendapat referensi gaya balap yang efisien untuk tiap sirkuit. Tanpa Marc Marquez di Australia, Ducati kehilangan sumber data itu. Akibatnya, setiap pembalap harus mencari batas sendiri-sendiri, dan di sirkuit sulit seperti Phillip Island yang penuh perubahan arah cepat serta angin kencang, hal ini menjadi bencana. Pirro juga menyoroti faktor eksternal yang memperparah performa Ducati di Australia, kondisi angin yang berubah-ubah. Desmos edisi GP25 dikenal sangat sensitif terhadap perubahan arah angin, terutama karena downforce aerodinamis yang tinggi di bagian fairing depan. Phillip Island bukan tempat yang bersahabat untuk motor dengan aero kompleks seperti kami. Ketika angin datang dari samping, motor menjadi tidak stabil saat masuk tikungan. Marc Marquez biasanya bisa menanganinya dengan caranya sendiri, dengan memindahkan berat badan secara ekstrim dan mengandalkan insting. Tapi tidak semua pembalap bisa meniru itu, kata Pirro. Hasil di Australia menjadi sinyal penting bagi Ducati bahwa dominasi mereka bisa runtuh kapan saja jika terlalu bergantung pada satu pembalap. Absennya Marc Marquez tidak hanya membuat mereka kehilangan podium, tapi juga memperlihatkan betapa sulitnya Desmos edisi GP25 untuk dikendarai tanpa referensi dari sang maestro. Kini, Ducati menghadapi dilema besar menjelang seri berikutnya di Malaysia. Apakah mereka akan tetap mempertahankan karakter ekstrim GP25 yang hanya cocok untuk pembalap seperti Marc Marquez, atau mulai mencari setup yang lebih manusiawi untuk seluruh barisan pembalapnya? Yang jelas, seperti kata Michele Pirro, Ducati sedang belajar pelajaran berharga. Kecepatan bukan segalanya. Kadang motor paling cepat di dunia bisa berubah menjadi yang paling sulit dijenakan, apalagi ketika tangan yang biasa menaklukkannya sedang absen. Gino Borsoi terheran dengan Ducati yang alami hasil buruk di MotoGP Australia 2025. Keajaiban Phillip Island seolah lenyap untuk Ducati musim ini.
Biasanya sirkuit cepat di tepi pantai selatan Australia itu menjadi ladang emas bagi pabrikan asal Borgo Panigale. Namun pada MotoGP Australia 2025, situasinya justru berbalik drastis. Tak ada satupun pembalap pabrikan Ducati yang mampu menembus podium, sebuah pemandangan yang nyaris mustahil dibayangkan beberapa tahun terakhir. Sosok yang ikut menyoroti fenomena ini adalah Gino Borsoi, manajer tim Pramac Racing yang kini bekerja sama dengan Yamaha. Borsoi, yang selama bertahun-tahun menjadi bagian penting dari proyek Ducati di tim satelit, mengaku sangat heran dan sekaligus prihatin melihat performa buruk mantan rekan kerjanya itu. Sulit dipercaya melihat Ducati seperti ini. Mereka biasanya sangat kuat di Australia. Semua pembalapnya selalu kompetitif, bahkan sering menguasai seluruh posisi podium, ujar Borsoi dalam wawancara. Faktanya, ucapan Borsoi tidak berlebihan. Dalam beberapa musim terakhir, Ducati dikenal sebagai Raja Phillip Island berkat kombinasi kecepatan tinggi Desmosedici dan stabilitas di tikungan panjang. Namun tahun ini, grafik performa mereka justru anjlok tajam. Hanya satu pembalap Ducati yang berhasil naik podium, dan ironisnya, itu bukan dari tim pabrikan, melainkan Fabio Di Giannantonio dari VR46 Racing Team. Pembalap muda asal Italia itu sukses finish kedua di balapan utama setelah start dari posisi ke-10. Sementara itu, para pembalap pabrikan justru terseok-seok. Francesco Bagnaia gagal bersinar baik di sprint race maupun di main race. Ia terlempar ke posisi ke-19 pada sprint race dan bahkan terjatuh di main race ketika masih di posisi ke-13. Situasi serupa dialami oleh pembalap pengganti Marc Marquez, Michele Pirro, yang tidak pernah menemukan ritme kompetitif selama akhir pekan. Menurut Gino Borsoi, anjloknya performa Ducati di Australia bukan hal yang bisa dianggap sepele. Ini tidak wajar. Ducati selama ini memiliki basis data dan setelan yang sangat kuat di sirkuit seperti Phillip Island. Bahkan ketika cuaca berubah-ubah, mereka selalu punya solusi. Tapi kali ini, semua terlihat kehilangan arah. Jelasnya, Borsoi kemudian menyinggung satu faktor penting yang mungkin menjadi penyebab utama absennya Marc Marquez. Sejak bergabung dengan Ducati di awal musim 2025, Marc Marquez terbukti membawa pengaruh besar. Dominasi Ducati di paruh pertama musim sebagian besar datang dari konsistensi dan gaya agresif Marc Marquez yang membuat seluruh tim merah itu tetap berada di puncak performa. Namun, ketika Marc Marquez harus absen karena cedera tulang belikat kanan usai insiden di Mandalika, efeknya terasa langsung. Tanpa kompas bernama Marc Marquez, Ducati seakan kehilangan arah. Marquez bukan sekadar pembalap cepat, sepertinya dia juga pembawa semangat dan tolok ukur bagi pembalap lain. Ketika dia tidak ada, dinamika dalam tim jelas berubah, ujar Borsoi menambahkan. Analisis dari berbagai pengamat MotoGP pun sejalan dengan pandangan Borsoi. Mereka menyebut Ducati seperti kehilangan identitas di Australia. Sirkuit Phillip Island yang menuntut kecepatan stabil, transisi mulus antar tikungan, serta manajemen ban belakang yang presisi, ternyata menjadi tantangan berat tanpa kehadiran Marc Marquez sebagai pengarah strategi. Beberapa pembalap Ducati mengeluh kehilangan grip di tikungan cepat, sementara teknisi tim kesulitan menemukan keseimbangan antara traksi dan top speed, dua aspek yang biasanya menjadi keunggulan utama Desmosedici. Gino Borsoi menegaskan bahwa kejatuhan mendadak ini seharusnya menjadi alarm keras bagi Ducati. Jika satu pembalap absen, lalu performa tim langsung turun seperti ini, berarti ada sesuatu yang salah dalam sistemnya. Ducati harus menemukan keseimbangan baru agar tidak terlalu bergantung pada satu orang. Kata-kata Borsoi memiliki bobot tersendiri. Sebagai manajer Pramac Racing yang selama bertahun-tahun pernah mengawal proyek pengembangan Ducati, dia tahu betul dinamika internal pabrikan merah itu. Perpindahannya ke Yamaha tahun ini memberinya perspektif berbeda, namun rasa kagumnya terhadap kekuatan teknis Ducati tetap tinggi, dan justru itulah yang membuatnya heran melihat hasil buruk di Australia. MotoGP Australia 2025 pun menjadi refleksi keras bagi Ducati. Dari pabrikan yang selama ini dikenal tak tertandingi di lintasan, kini mereka justru tampak rapuh. Sementara Fabio Di Giannantonio membuktikan motor Ducati masih kompetitif di tangan yang tepat, tim pabrikan justru harus menerima kenyataan pahit. Performa mereka kini sedang dalam krisis. Dengan 3 seri tersisa dan kondisi Marc Marquez yang masih memulihkan diri, Ducati harus bekerja ekstra keras untuk bangkit. Karena jika tidak, kejayaan mereka musim ini bisa berakhir lebih cepat dari yang dibayangkan.
Dan bagi Gino Bersoy, hasil di Australia hanyalah tanda awal bahwa dominasi Ducati mungkin tidak lagi sekuat dulu, terutama ketika fondasinya terlalu bergantung pada satu pembalap bernama Marc Marquez. Let them get inside your head. Bos Ducati akui dampak besar absennya Marc Marquez. Rival mulai tunjukkan taring di Australia. Phillip Island kembali jadi saksi betapa cepatnya peta kekuatan MotoGP bisa berubah hanya dalam hitungan seri. Di MotoGP Australia 2025 kali ini, Ducati yang biasanya tampil dominan justru terlihat kesulitan. Sang juara dunia Marc Marquez absen karena cedera, dan seketika performa tim pabrikan merah itu tampak kehilangan arah. Bagaimana mungkin Ducati yang begitu superior sepanjang musim kini seperti kehilangan taji hanya karena satu pembalap tidak hadir? Jawabannya ternyata lebih kompleks dari sekedar absennya Marc Marquez. Ini tentang kehilangan pusat data, acuan strategi, dan pemimpin di lintasan. Dalam sesi latihan bebas pertama dan kedua, Francesco Pecco Bagnaia menjadi satu-satunya pembalap Ducati Lenovo yang turun ke lintasan. Hasilnya jauh dari harapan. Ia hanya mampu menempati posisi ke-9 dalam kombinasi waktu latihan, terpaut hampir setengah detik dari pemuncak sesi, Marco Bezzecchi Aprilia. Phillip Island memang dikenal sebagai sirkuit yang menuntut keseimbangan motor antara stabilitas di tikungan cepat dan traksi keluar tikungan. Disinilah Ducati terlihat kehilangan sentuhan magisnya. Desmosedici GP25 tampak kurang stabil di area sektor 2 dan 3, terutama saat menghadapi angin samping yang kuat. Motor terasa terlalu agresif saat masuk tikungan. Kami kehilangan grip di bagian belakang, keluh Bagnaia usai sesi. Dari pantauan tim teknis, data menunjukkan degradasi ban belakang yang tinggi pada GP25, sesuatu yang biasanya bisa diantisipasi lewat referensi gaya balap Marc Marquez. Direktur Ducati Corse Mauro Gracili secara terbuka mengakui bahwa absennya Marc Marquez membawa dampak besar bagi performa keseluruhan tim, bukan hanya karena kehilangan satu pembalap cepat, tetapi juga karena hilangnya sumber data penting yang biasanya dijadikan acuan pengembangan setelan motor. Marc bukan hanya pembalap cepat, tapi juga pembawa arah. Telemetri dan feedbacknya selama sesi latihan menjadi tolak ukur utama bagi tim dalam menyesuaikan setting motor pembalap lain, ungkap Gracili. Ia menambahkan bahwa Marquez memiliki gaya balap ekstrim, namun justru dari gaya itu, Ducati banyak belajar memahami batas performa Desmosedici GP25. Ketika Marquez absen, data pembanding tersebut otomatis hilang. Akibatnya, tim kesulitan menemukan baseline setup yang optimal, terutama di trek menuntut seperti Phillip Island. Tanpa Marc Marquez, beban teknis kini sepenuhnya jatuh ke pundak Bagnaia. Namun karakter balap Bagnaia yang lebih halus dan konservatif tidak selalu cocok dengan kebutuhan data agresif yang biasanya digunakan Ducati untuk mengembangkan performa motor. Sementara Ducati sibuk mencari solusi, para rival justru menunjukkan kekuatan baru. Aprilia melalui Marco Bezzecchi tampil luar biasa cepat dan konsisten di setiap run latihan. RSGP 2025 terbukti makin kompetitif, terutama di lintasan berkarakter cepat seperti Phillip Island. Bezzecchi bahkan sukses memecahkan rekor lap tak resmi milik Jorge Martin dari musim 2024, menegaskan bahwa Aprilia kini bukan lagi tim underdog. Dengan stabilitas motor yang sangat baik dan manajemen ban yang impresif, Bezzecchi disebut-sebut sebagai kandidat kuat juara sprint race maupun main race di Australia. Selain Aprilia, KTM juga mulai masuk radar. Pembalap muda sensasional Pedro Acosta kembali tampil menawan, menempatkan dirinya di posisi 3 besar sesi latihan. Dengan gaya balap agresif dan adaptasi cepat terhadap perubahan angin, Acosta disebut-sebut berpotensi mengganggu dominasi Aprilia dan memanfaatkan kelemahan Ducati. Absennya Marc Marquez lebih dari sekedar kehilangan pembalap utama. Ducati kehilangan otak taktis di lintasan. Marc Marquez dikenal sering mencoba kombinasi setup ekstrim selama sesi latihan, memberikan banyak data variasi untuk dianalisis tim teknis. Data itu biasanya menjadi acuan penting bagi Bagnaia dan pembalap satelit lain seperti Alex Marquez atau Fabio De Gianantonio.
Kini tanpa input dari Marc Marquez, tim terlihat kehilangan referensi tersebut. Performa Bagnaia yang tak stabil memperlihatkan bahwa pengembangan setup Ducati terlalu bergantung pada hasil eksperimen Marc Marquez. Ini menjelaskan kenapa Mauro Gracili tampak frustasi dan menyebut timnya kehilangan sumber arah utama. Ketika Marc ada di lintasan, kami punya dua dimensi pembelajaran, data dan insting. Sekarang, kami hanya punya data dari satu sisi saja, ujar salah satu teknisi Ducati yang enggan disebut namanya. Situasi ini membuat MotoGP Australia semakin menarik. Dengan Ducati belum menemukan ritme, Aprilia dan KTM berpotensi besar memanfaatkan momentum. Banyak pengamat memprediksi duel sengit antara Marco Bezzecchi dan Pedro Acosta di depan, sementara Bagnaia harus berjuang keras untuk sekedar naik podium. Bagi Ducati ini menjadi peringatan bahwa dominasi mereka tak lagi bisa hanya bergantung pada kejenjusan satu pembalap. Phillip Island mungkin menjadi alarm keras bagi Gigi Dall'Igna dan tim teknisnya untuk segera menyesuaikan pendekatan mereka, terutama dalam mengelola ketergantungan pada Marc Marquez. Jika situasi ini tak segera teratasi, bukan mustahil Ducati akan melihat era dominasi mereka berakhir lebih cepat dari yang diperkirakan. Dan jika Bezzecchi benar-benar memimpin balapan seperti di sesi latihan, dunia MotoGP akan menyaksikan titik balik baru dalam perebutan kekuasaan musim 2025. Let them get inside your head. Jelang MotoGP Australia, bos Ducati akui pesimis bisa kembali dominan tanpa Marc Marquez. Apakah dominasi Ducati akan runtuh di Australia? Pertanyaan itu kini mencuat di pedok jelang seri MotoGP Australia 2025 di sirkuit Phillip Island akhir pekan ini. Setelah tampil begitu perkasa sepanjang musim berkat performa luar biasa Marc Marquez, kini Ducati menghadapi tantangan besar. Sang juara dunia harus absen karena cedera. Kabar absennya Marc Marquez langsung mengguncang suasana di tim pabrikan Ducati Lenovo. Rider Spanyol itu dikonfirmasi akan menepi untuk menjalani pemulihan pasca cedera yang dideritanya di seri sebelumnya. Posisi Marquez akan digantikan oleh test rider andalan Michele Pirro yang memang sudah berpengalaman membalap dengan motor Desmos edisi GP25. Namun, meski Pirro dikenal solid dan berpengalaman, tak bisa dipungkiri performanya tak akan sebanding dengan sang juara dunia 9 kali itu. Di sisi lain, Francesco Pecco Bagnaia yang diharapkan bisa memimpin Ducati di seri Australia justru tengah mengalami penurunan performa. Setelah start musim dengan tren yang tidak konsisten, Bagnaia kesulitan menemukan ritme balap yang stabil. Di beberapa seri terakhir, sang juara dunia 2 kali itu kerap kehilangan kecepatan pada fase pertengahan balapan. Sesuatu yang sangat berbeda dari performa dominannya di musim-musim sebelumnya. Bos Ducati Corse, Luigi Dall'Igna, pun secara jujur mengakui bahwa timnya tidak bisa terlalu optimis menghadapi balapan di Phillip Island kali ini. Menurutnya, absennya Marc Marquez merupakan kehilangan besar, bukan hanya dari sisi hasil, tetapi juga dari sisi psikologis dan strategi tim. Kami tahu bahwa tanpa Marc, situasinya akan sangat berbeda, ujar Dall'Igna dalam sesi wawancara jelang keberangkatan ke Australia. Marc telah memberi banyak hal, baik dalam hal data teknis maupun motivasi tim. Tanpa dia, kami harus bekerja lebih keras untuk tetap kompetitif. Marc Marquez memang menjadi kunci dominasi Ducati sejak awal musim 2025. Tidak hanya karena gaya balap yang cepat cocok dengan karakter motor Desmos edisi GP25, tetapi juga karena kemampuannya membaca situasi balapan dan menjaga ban hingga lap terakhir. Ia sudah mencatat beberapa kemenangan penting, termasuk di Qatar, Amerika, dan Jepang, yang semuanya membantu Ducati juarai konstruktor dan meraih gelar pembalap. Namun, tanpa Marc Marquez, Ducati kini harus mengandalkan kombinasi antara pengalaman Michele Pirro dan kecepatan Bagnaia. Sayangnya, Phillip Island bukanlah lintasan yang mudah. Sirkuit ini terkenal dengan karakter yang sangat menuntut, dengan angin kencang, tikungan cepat, serta aspal yang dingin dan abrasif. Semua faktor itu menuntut keseimbangan sempurna antara kecepatan dan pengelolaan ban, dua aspek yang biasanya menjadi keunggulan Marc Marquez. Bagnaia sendiri mengakui bahwa kondisi tim saat ini tidak ideal. Ia menyebut Ducati perlu menyesuaikan banyak hal agar bisa bersaing dengan Aprilia dan KTM, dua pabrikan yang kini semakin kompetitif. Kami akan berusaha semaksimal mungkin, tapi saya tahu ini tidak akan mudah, kata Bagnaia dalam sesi media.
Phillip Island selalu menjadi salah satu lintasan paling sulit di kalender, dan dengan absennya Marc, Michel Lepiro yang akan menggantikan Marquez juga mencoba meredam ekspektasi. Sebagai pembalap pengganti, Piro lebih fokus untuk memberikan data teknis dan menjaga stabilitas tim, bukan mengejar kemenangan. Saya tidak datang ke Australia untuk menggantikan Marc dalam hal hasil. Itu mustahil. Tugas saya adalah membantu tim menjaga arah pengembangan dan memberikan data sebanyak mungkin untuk seri-seri berikutnya. Meski begitu, Ducati tetap bertekad menjaga reputasinya sebagai tim paling kuat di grid. Tim teknik sudah menyiapkan sejumlah pembaruan kecil pada paket aerodinamika dan setting elektronik untuk membantu Bagnaia tampil lebih kompetitif di lintasan cepat Phillip Island. Namun, pengamat MotoGP menilai Ducati akan sulit mendominasi seperti biasanya. Absennya Marc Marquez membuka peluang besar bagi Aprilia dan KTM untuk merebut kemenangan. Apalagi Marco Bezzecchi dan Pedro Acosta menunjukkan performa konsisten dalam beberapa balapan terakhir. Ducati kini menghadapi ujian sejati. Apakah mereka masih bisa mempertahankan status sebagai penguasa MotoGP tanpa Marc Marquez di lintasan? Atau justru absennya sang juara dunia akan membuka babak baru dalam persaingan musim ini? Jawabannya akan terungkap akhir pekan ini di Phillip Island, sirkuit yang tak hanya menuntut kecepatan, tapi juga keberanian dan kecerdasan strategi, dua hal yang selama ini menjadi ciri khas Marc Marquez. Let them get inside your head.